Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahara Rahmawati dengan NIM 19136047. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan sosialisasi, yaitu lanjutan dari kebijakan adaptasi. Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu dari 3 kabupaten pemekaran di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Damastraya, Solok Selatan, dan Pasaman Barat. Kabupaten Pasaman Barat dengan luas wilayah 3.864,2 km, jumlah penduduk 436.298 jiwa tahun 2021, dengan administrasi pemerintahan yang meliputi 11 kecamatan dan 19 nagari. Nagari Kaja berada di Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Luas nagari yaitu 111,58 km persegi atau 34,41% dari luas wilayah Kecamatan Talamau. Bencana alam merupakan bencana yang terjadi akibat terganggunya keseimbangan komponen-komponen alam tanpa campur tangan manusia. Bencana alam di Indonesia disebabkan oleh karena Indonesia terletak di antara 3 lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia yang bergerak ke utara, lempeng Eurasia yang bergerak ke selatan, dan lempeng Pasifik yang bergerak dari timur ke barat. Mitigasi bencana merupakan kajian untuk minimalkan dampak kerugian akibat kejadian-kejadian bencana, akibat kerugian material maupun kerugian moral. Kerentanan sosial merupakan salah satu aspek penting dari 3 kriteria status sosial, ekonomi, dan institusi yang diperlukan dalam perencanaan kebijakan melalui hierarki proses menurut Antomi dan Iskarni tahun 2017. Kerentanan sosial dilakukan berdasarkan tinggi rendahnya atau besar kecilnya kemungkinan suatu kawasan mengalami bencana banjir. Banjir bandang ditinjau dari kerentanan penduduk terhadap bencana banjir bandang tersebut. Analisis kerentanan banjir bandang diolah berdasarkan data kepadatan penduduk dan kelompok rentan terhadap bencana banjir bandang dikaji. Kebijakan sosialisasi. Kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yaitu dalam pasal 12 ayat 1 huruf E menyatakan bahwa penanggulangan bencana masuk dalam rumpun urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu pada rumpun urusan pemerintahan, bidang ketentraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat. Implementasi kebijakan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal, termasuk pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penanggulangan bencana, yang mengatur mengenai ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan standar pelayanan minimal adalah guna memastikan program dan anggaran daerah diprioritaskan untuk menjamin terpenuhnya hak konstitusional setiap warga negara terhadap 3 jenis pelayanan dasar dan penanggulangan bencana yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota kepada setiap warga negara secara minimal, yaitu yang terdiri dari pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan evakuasi korban bencana. Pelayanan informasi rawan bencana yaitu pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten atau kota rawan bencana secara terperinci berbasis kajian risiko bencana kepada warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terdapat bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi, komunikasi informasi, dan edukasi rawan bencana, yaitu untuk lebih memahami berbagai ancaman bencana yang ada di wilayah, bagaimana cara mengurangi ancaman atau hazard, dan kerentanan atau vulnerability yang dimiliki serta meningkatkan kemampuan kapasiti dalam menghadapi ancaman atau dampak bencana. Kedua, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, yaitu serangkaian kegiatan pra-bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah, daerah, dan warga negara dalam menghadapi bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah pelaksanaan gladi kesiapsiagaan bencana bagi warga negara dalam bentuk simulasi dan gladi lapangan sesuai dengan rencana penanggulangan bencana dan rencana kontingensi yang telah disusun. Ketiga, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana.
Salah satu layanan yang dilakukan adalah memberikan layanan pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana. Berikut merupakan peta tingkat bahaya banjir Nagari Kajai. Berdasarkan analisis pembobotan, maka didapatkan 5 tingkat bahaya banjir banjir bandang yang ada di Nagari Kajai, yaitu tidak ada bahaya banjir dengan luas 10,4%, tingkat bahaya sangat rendah dengan luas 25,38%, bahaya rendah yaitu 72,40%, bahaya sedang 25,74%, dan bahaya tinggi 5%. Kapabilitas. Menurut Amir dan Mayu Hemri 2016, kapabilitas adalah kemampuan untuk memanfaatkan bagi sumber daya organisasi maupun potensi diri sendiri untuk melakukan aktivitas atau urutan operasi tertentu. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengelola mitigasi bencana banjir, dan mereka harus mengacu pada aturan pemerintah pusat ketika melakukan hal ini dilakukan untuk memastikan adanya sinergi dan pelaksanaan kebijakan tiap instansi terkait harus memiliki kompetensi yang memadai agar pelaksanaan penanggulangan bencana dapat berjalan secara efektif. Penelitian ini mengacu teori Kusumasari dalam Kriswanto Sijabat DKK tahun 2020. Ada 6 variabel yang dapat digunakan untuk kapabilitas organisasi. Variabel tersebut antara lain: yang pertama yaitu kelembagaan, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga keuangan, yang keempat implementasi kebijakan, yang kelima sistem manajemen logistik, dan yang keenam kepemimpinan. Yang pertama, kelembagaan. Pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat yang dimaksud pada penelitian ini yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman Barat atau BPBD. Kabupaten Pasaman Barat ini secara khusus bertanggung jawab dalam pengelolaan penanggulangan bencana di Kabupaten Pasaman Barat. Hal ini sesuai dengan tanggung jawab dan fungsi masing-masing sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati BPBD. BPBD memanfaatkan aturan yang diberikan oleh peraturan Bupati untuk pembagian kerja dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana. Petunjuk pelaksanaan pekerjaan tersebut dapat dilihat pada peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 85 tahun 2011 tentang penjabatan tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Peraturan ini dibuat untuk menguraikan tanggung jawab dan fungsi utama BPBD. Kabupaten Pasaman Barat selanjutnya dalam mitigasi bencana banjir di Kenagarian Kajai bekerja sama serta berkoordinasi dengan lembaga lain seperti Dinsos, Dinas PU, Dinas Kesehatan dan serta TNI Polri ketika terjadi bencana. 2. Sumber daya manusia. Selain sumber daya keuangan, teknologi informasi dan perlengkapan keselamatan sumber daya manusia merupakan komponen penting dari modal karena kuantitas, kemampuan, dan pihak-pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana serta pembagian tanggung jawab yang jelas, maka pelaksanaan mitigasi bencana banjir dapat berjalan secara lancar. Sumber daya manusia juga dikenal sebagai potensi manusia yang berfungsi sebagai kekuatan pendorong utama di balik keberadaan organisasi. Akibatnya, sangat penting bahwa organisasi memperhitungkan kualitas sumber daya manusia, kemampuan profesional, dan kemampuan teknis pegawai yang tergabung dalam staf dan pelaksanaan di lingkungan pemerintah daerah tersebut membentuk kualitas sumber daya manusia. Hal ini mutlak diperlukan agar upaya mitigasi bencana banjir dapat dilakukan secara efektif dan efisien. 3. Keuangan. Metode mitigasi dampak bencana ini mengacu pada kapasitas organisasi serta dukungan keuangan yang kuat dan cukup, yang memungkinkannya untuk mempertahankan dan mengembangkan semua tindakan yang dilakukan. Kemampuan organisasi untuk memprioritaskan anggaran belanja sesuai dengan ketuntutan saat ini dan masa depan serta mengembangkan sistem arus transaksi yang baik akan meningkatkan efektivitas organisasi sehingga dapat mencapai tujuan yang lebih baik. BPBD Kabupaten Pasaman telah diberikan hak dan wewenang penuh untuk mengatur bentuk kegiatan dan pencegahan mitigasi bencana banjir yang meliputi alokasi dana untuk kegiatan mitigasi di Kabupaten Pasaman Barat, khususnya di Nagari Kajai. Hal itu dilakukan agar BPBD Kabupaten Pasaman Barat dapat mengalokasikan dana untuk kegiatan mitigasi di Nagari Kajai. Akibatnya, aspek anggaran mitigasi bencana banjir menjadi tanggung jawab BPBD di Kabupaten Pasaman Barat. Akibat refocusing anggaran selama masa COVID-19, BPBD Kabupaten Pasaman Barat belum memiliki anggaran untuk mitigasi bencana banjir di Kenagarian Kajai. Yang keempat, implementasi kebijakan. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah membuat kemajuan yang luar biasa dalam mengurangi konsekuensi negatif
dari potensi bencana di masa depan dengan mengadopsi kebijakan daerah yang sensitif terhadap mitigasi bencana banjir. Kebijakan ini telah membantu pemerintah membuat keberhasilan yang signifikan. Salah satu fungsi pemerintah daerah yaitu perumusan kebijakan publik, namun agar pemerintah daerah dapat menjalankan fungsinya sebagai pembuatan kebijakan, maka harus melakukan upaya untuk melaksanakan kebijakan yang langsung dilakukan dan dirumuskan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Keberhasilan pelaksanaan penanggulangan bencana banjir dipengaruhi secara positif oleh peraturan perundang-undangan yang mendukung pengelolaan tersebut. Untuk itu, beberapa peraturan perundang-undangan perlu ditegakkan secara tegas untuk mengurangi dampak banjir di Kabupaten Pasaman Barat, khususnya di Kenagarian Kajai, untuk mengevaluasi kapasitas pemerintah daerah dalam kaitannya dengan penanggulangan bencana dalam daerah. Hal ini, pemerintah tersebut perlu mendukung ketersediaan kebijakan, aturan, dan regulasi terkait. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2018 merupakan dokumen yang mengurangi bagaimana seharusnya kebijakan tersebut dilaksanakan. Peraturan ini difokuskan pada penanggulangan bencana, normalisasi sungai, perbaikan penahan tebing, pembentukan kelompok siaga bencana atau KSB, pembangunan tanggul, dan pembuatan bronjong untuk penahan tebing di Sungai Kajai merupakan bentuk pelaksanaan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pasaman Barat. Yang kelima, sistem manajemen logistik. Sistem manajemen logistik dapat berupa sumber daya teknologi operasional yang dimanfaatkan serta kemajuan dalam pemberian informasi atau teknik pelayanan kepada masyarakat luas mengenai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Penanggulangan bencana banjir di Kenagarian Kajai merupakan salah satu tanggung jawab yang berada di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan salah satu instansi yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Pasaman Barat. Dalam hal ini, BPBD Kabupaten Pasaman Barat selalu memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui pihak nagari ketika terjadi cuaca yang buruk atau pada waktu musim penghujan. Hal ini nantinya supaya masyarakat lebih waspada ketika terjadi musim penghujan yang dapat menyebabkan banjir. Selain itu, juga dalam sistem manajemen logistik dapat berupa ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di BPBD Kabupaten Pasaman Barat. Adapun sarana dan prasarana yang ada di BPBD yaitu hunian berjumlah 8 unit, kendaraan berjumlah 9 unit, alat komunikasi 7 unit, peralatan pendukung lainnya yang berjumlah 46 unit. Seluruh sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Pasaman Barat saat ini digunakan ketika mitigasi bencana, namun ketersediaan sarana ini juga masih belum cukup dari segi kuantitas dan kualitasnya. Yang keenam yaitu kepemimpinan. Proses mengarahkan dan mempengaruhi tindakan yang terkait dengan tugas yang dilakukan oleh anggota kelompok dikenal dengan kepemimpinan. Kepemimpinan seorang individu akan berpengaruh kepada segala sesuatu yang berkaitan dengan organisasi, termasuk pekerjaan sumber daya manusia, pengaturan kelembagaan itu sendiri, dan keseluruhan tata letak kegiatan yang akan dilakukan. Pimpinan BPBD Kabupaten Pasaman Barat berinteraksi secara proporsional dengan staf yang ada, apalagi dalam mengambil keputusan khususnya mengenai bencana. BPBD sebagai koordinator komando ketika terjadi bencana langsung turun ke lapangan sebagai koordinasi agar penanganan pasca banjir yang melanda Kabupaten Pasaman Barat dapat efektif serta perlu kerja sama dengan banyak pihak antara lain yaitu Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Kesehatan serta TNI Polri. Bencana berdampak terhadap keadaan psikososial atau kesehatan jiwa. Bencana adalah peristiwa yang tiba-tiba diperkirakan di luar kapasitas manusia untuk mengatasinya dan adanya kehilangan. Dampak psikologis bencana yaitu ada reaksi yang normal ketika menghadapi peristiwa abnormal. Yang kedua itu reaksi setiap orang bisa saja berbeda, walaupun mengalami peristiwa yang sama, tergantung pengalaman sebelumnya atau dukungan sosial yang ada. Dukungan psikososial merupakan dukungan terhadap individu dan masyarakat yang terkena bencana yang bertujuan untuk memulihkan kesejahteraan psikologis dan sosial masyarakat yang terdapat bencana. Fase dalam dukungan psikososial yaitu fase yang pertama segera setelah terjadi bencana yaitu fokus pada kebutuhan dasar dan bertahannya hidup. Fase kedua yaitu dilakukan setelah kebutuhan dasar penyintas terpenuhi. Fokus untuk pengembalian penyintas kehidupan normal.
Fase ketiga, pengembangan, yaitu fokus meningkatkan kesejahteraan psikososial dengan memperkuat dan memperluas pelayanan aktivitas yang ada di masyarakat serta mengintegrasikan pendekatan psikososial. Penanganan korban bencana bidang penanggulangan sosial. Yang pertama yaitu dalam bencana. Bencana itu peristiwa yang tiba-tiba tidak diperkirakan di luar kapasitas manusia untuk mengatasi dan adanya kehilangan. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan dasar, penyiapan dapur umum, manajemen pengungsian dan hunian sementara. Yang ketiga, pengembalian fungsi sosial, trauma yang dialami oleh dalam bencana. Yang keempat, pemberdayaan, yaitu manajemen risiko bencana menuntut partisipasi masyarakat dalam penilaian risiko perencanaan mitigasi, pengembangan kapasitas, partisipasi dan implementasi, dan pengembangan sistem untuk pemantauan. Sekian materi yang saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.